Komunitas Amang itu sebagai komunitas plat bareng katanya mah. Bualang suka-suka, bualang gaya-gaya, bualang semaunya, bualang the presiden, bualang the presiden, bualang the presiden, bualang the presiden. Halo para bualers, lama kita nggak jumpa karena kemarin ada kesibukan lain hal. Kita berjumpa lagi dengan salah satu talent yang mungkin untuk di Sukabumi tidak tidak asing lagi karena beliau adalah salah satu musisi yang memang di Sukabumi itu tidak ada saingannya. Siapa dia itu? Mang Dendi, Ketua Sukabumi Violin Community. Terima kasih, Pak Pes. Alhamdulillah, Bang. Akhirnya kita bisa Bersilaturahmi. itulah bersilaturahmi. Walaupun ya di off air kita selalu atau sering ketemu ya, Mang. Ya. Kita selalu bercerita banyak hal lah. Yang mudah-mudahan dengan di channel gua ini Amang bisa menceritakan hal-hal yang memang Channel. lain cadel. Sih atuh udah kena ya cuma urang mah kurang itu suka-suka urang. Kumaha sih? Gue sekarang akan menyampaikan beberapa atau melontarkan beberapa pertanyaan supaya kita semua supaya tahu siapa itu Bang Dendi itu. Jika berbicara violin, violin itu alat musik yang memang tidak umum, Mang. Iya. Nah, sekarang ini pertanyaannya, Amang kok mau belajar biola? Jadi sebenarnya pertanyaan pertamanya saya itu sebenarnya nggak minat untuk belajar biola. Dulu saya pemain drum waktu itu. Luar biasa. Wah, juara kalau main drum. Terus kenapa, Bang? Waktu itu saya pemain drum. Ketika saya bermain drum di suatu parade musik, ya waktu dulu zaman panggungnya itu kan dari papan gitu, press. Jadi ini papan akhirnya ketika si tempat duduknya itu nyelip ke papannya, jadi agak gini, akhirnya jatuh ke belakang. Nah, disitulah saya berhenti menjadi seorang pemain. Oh, berarti trauma. Trauma di situ karena ya lumayan 1,5 meter punggung saya sakit. Ketika saya melihat saudara saya bermain biola, wah kayaknya enak nih ini main biola gitu kan. Ya, akhirnya saya ada keinginan untuk bisa dan untuk punya gitu ya. Akhirnya sampai saya beli dan belajar sendiri memakai kengek gitulah. Akhirnya ya gitu sempat dimarahin sama tetangga juga karena nggak enak gitu. Kan dengernya masih kayak yang suara Engang. suara kejepit gitu. Tapi saya tetap aja lah, saya terusin aja. Itu saya didalami akhirnya saya keluar kota waktu itu sambil bekerja sambil ya cari-cari ilmu. Ya alhamdulillah ketika datang ke Sukabumi saya sebenarnya Emang dari mana? saya dari Sukabumi merantau ke Jakarta ke Sukabumi lagi gitu. Kirain dari Jakarta. Sukabumi kan tadi bahasanya ke Sukabumi. Ya, ke Sukabumi waktu itu kan saya cari kerja gitu, biasalah kebutuhan ekonomi gitu. Ya akhirnya saya balik lagi di sini Pres. Waktu itu yang seingat saya ketika saya bisa biola baru satu lagu, wah kayaknya enak nih gitu. Ya ternyata ada anak-anak ke SMP, SMA gitu. Ajarin dong, wah saya nggak berani ngajar karena saya masih masih belajar juga gitu ya. Mungkin 2 orang ya kesini alhamdulillah, wah ternyata banyak juga nih peminatnya ya. Akhirnya saya tidak sembarang bisa ngajar juga ya. Saya ada teman dari Jakarta dikasih tahu sampai gimana caranya baca, caranya ngajarin kayak gimana ya. Setelah saya mulai sedikit demi sedikit bisa sharing gitu ya. Jangan mengajarkan, aduh bahasanya ada gimana ya. Jadi sharing di situ, ketika sharingnya akhirnya manfaat juga. Ternyata banyak orang yang minta minta pengen bisa gitu ya. Udah Bu, saya
seadanya aja ya saya karena nggak bisa mengajar tapi saya untuk sharing ya. Sukses sampai saat ini karena memang tadinya tidak ada saingan. Nggak tahu kalau ada saingan mah bisa wae mau manehanaran muncul. Enggak, waktu itu ada saingan gitu. Waktu itu ada membelah dua, tetapi mereka nggak kuat akhirnya baik lagi ke saya gitu. Belakangnya kan orang kuat semua. Waduh. Jangan mengatakan plat merah ya itu ya. Oh siap. Oh, belum Ya. situ mah. Gimana saya mah kebetulan waktu itu ada ya itu ya acara kota gitu. Ulang tahun kota waktu itu tahun zaman apa ya zaman Pak Muslim ya. Almarhum ya itu. Kebetulan ada sebuah acara yang memang melibatkan idola saya. Mas Hendri Mandiri, wah di situ ada, saya bangga dong. Pasti lah. Saya dengan seorang Idola gitu kan yang saya banggakan akhirnya kecapai juga bisa main bareng sama beliau gitu. Bukan pembuka, tapi main bareng. Main bareng. Jadi waktu itu ada pagelarannya apa ya sekeseler gitulah acaranya jadi musikalisasi puisi kayak gitu ya. Jadi Mas Hendri itu wah mainnya luar biasa, saya idola banget gitu ya. Saya di belakang aja meskipun mainnya di belakang tapi saya kebanggaannya wah. Itu yang lokal, kalau yang luar negerinya? Kalau luar negerinya saya lebih ke ini sih ke Bon sih awalnya. Kebon? Jadi maksudnya Bon Quartet. Kira kebon. bukan ke kebon, bukan Bon warung juga, bukan gitu. Namanya apa ya Bon Quartet gitu. Jadi Bon Quartet itu ternyata bermain alat gesek cello, alto 2001 2002 gitu. Nah di situ saya waduh makin. Tapi belum tercapai sih karena jauh mungkin ya saya idola aja lah. Tapi ada sesuatu yang memang sampai saat ini dengan kesuksesan atau prestasi yang emang udah lain lah. Ada nggak? Jadi banyak sih sebenarnya cita-cita saya itu ketika istilahnya Sukabumi itu jarang banget dan bahkan tidak semua tahu dan masih awal biola itu orang mengatakan susah gitu. Ya kalau dibilang susah ya susah, kalau dibilang enggak ya enggak juga, bisa juga gitu kan. Susah itu karena emang nggak tahu alat itu seperti apa yang istilahnya nggak bisa juga karena nggak ada yang mengajarkan gitu kan. Ya waktu itu saya berkeinginan dan cita-cita wah gimana caranya kalau Sukabumi punya orkestra. Nah itu timbul rasa keinginan itu tahun 2013 waktu itu. Akhirnya saya bentuk ya anak-anak kecil ya akhirnya semakin kesini banyak juga peminat akhirnya menjadikan komposisi sebuah apa ya istilahnya Grup string, orkestra. ya, grup belum orkestra itu ada alat instrumen lain gitu cuman biola aja jadi string gitu kan ya ternyata setelah apa istilah berjalan ya pada kita itu pengen Banyak masukan lah, banyak Bang. masukan dari komunitas Nubras kayak gitu kan ya saya juga merangkul dari komunitas apa ya Karidi juga gitu kan supaya ya beda dari yang lain juga gitu. Ya, akhirnya sampai saat ini terbentuklah komposisi seperti itu gitu. Berarti untuk orkestra sendiri sudah tercapai belum sih? Udah tercapai. Bahkan kita pernah kemarin apa ya ikut kompetisi di Taman Oh iya, Istiqlal. betul, Ya, betul. itu kan se-Asia gitu kan ternyata waduh luar biasa orang-orang pemain-pemainnya ya itu kan menjadi sebuah pengalaman dan penghargaan yang sangat besar di apa ya di teater Taman Ismail Marzuki gitu. Dan mengangkat nama Sukabumi juga kan? Iya, mengangkat nama Sukabumi juga di situ. Jadi akhirnya dengan konsep seperti itu ya alhamdulillah maksimal dan ya apa ya semangat anak-anak jadi makin bertambah. Nah, sebelum Amang ikut di sana itu pasti ada proses yang memang harus dijalani, nggak ujuk-ujuk misalkan Mam tampil di sana di Ismail itu nggak mungkin kan? Nggak. Nah, awal ceritanya seperti apa sih Mam? Jadi sebenarnya gini, karena saya melihat waktu itu ada di Instagram itu ada yang namanya IOF itu Instrument Orchestra Ensemble Festival. Wah kayaknya itu seru nih, pas saya melihat di situ, waduh banyak ada orang Jepang, ada orang
Cina di situ kan, orang Hong Kong pada main di situ kan. Wah kayaknya ini seru, gimana misalkan kita coba dari Sukabumi ini kita ngirimin. Ya tadinya saya ya ini ya keterima syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa. Emang ada audisi dulu? Ada itu Mang, di audisi itu nggak sembarang masuk ke situ Mang. Pastilah, gitu kan. pasti. Ya ternyata saya coba-coba kirim email sendiri, wah ya ada bekas bekas share. Waktu tahun 2019 ada videonya, ya saya coba kirimin dia lewat email. Akhirnya ternyata di situ memenuhi syarat. Akhirnya dengan audisinya secara online kayak gitu ya, mengirimkan apa sih video gitu, akhirnya keterima lah. Wah itu suatu penghargaan ya. Wah nggak semua orang bisa bisa gitu ya. Akhirnya wah saya keterima dari Sukabumi ini. Nah, akhirnya dia ambil. Ya, kita konsisten dengan secara latihannya. Ya, akhirnya pada waktu itu latihannya ya hampir dari persiapan 2 bulan itu hampir seminggu itu ada 3 kali gitu ya. Mungkin kan karena lelah menjadi lilah gitu kan. Nah, betul. Akhirnya menghasilkan ya alhamdulillah bagus lah gitu. Nah kan Amang kan waktu kemarin ikut festival di Ismail Marzuki itu kan sama bawa nama Sukabumi. Nah ada nggak pihak-pihak yang memang terlibat? Disebutin pihak itu ada dari beberapa pihak. Cuman ya itu sangat yang disayangkannya ketika ada sebuah apa ya yang namanya lembaga atau pemerintahan ya baik dari kabupaten atau kota ya sebenarnya harus diperhatikan. Karena ini menjadi sebuah nantinya istilahnya apa ya, aset sebuah aset. Betul. Ya karena ini mencakupnya istilahnya membawa nama baik Sukabumi gitu. Di sebagian ada orang yang memperhatikan gitu, Tapi sebagian personal kan? Ya, apa? Personal. Ya Tidak mau bawa lembaga. personal gitu. Tapi lembaga juga sebenarnya adalah gitu kan, dari pemerintahan mungkin ya saya nggak bisa disebutkan gitu. Ya, saya juga berterima kasih waktu itu. Cuman yang disayangkan itu kenapa dari bidangnya tidak apa ya Slow respon atau nggak ada? sebenarnya gimana ya, kalau dibilang nggak ada respon ya emang nggak ada. Tapi ketika kalau misalkan emang saya dengan orang-orang saya mungkin istilahnya rame bahwa kita mau berangkat, seharusnya jangan nunggu saya datang ke sebuah instansi. Tapi instansi ketika wah gener-gener apa nih ada ini atau dari orang, kita seharusnya bergerak gitu. Seharusnya Dan bergerak. memang itu mungkin salah satu tanggung jawab dari pihak Ya, terkait kan. ya. Sebenarnya kendala apa sih Mang yang selama ini Mang rasakan di komunitas violin Ya, sendiri? emang butuh ruang sebenarnya itu, karena saya melibatkan Ruang buat Amang sendiri atau enggak gimana? yang lainnya gitu. Karena kita melibatkan ketika latihan kita kan pasti banyak gitu kan, banyak orang bukan banyak orang. Kalau misalkan tadi Amang kan bahwa butuh ruang atau fasilitas kan banyak fasilitas Pemda yang bisa dipergunakan oleh Amang Ya. seperti gedung Juang atau gedung Akhir atau gedung apa. Untuk saat ini saya menggunakan gedung Juang karena itu dari segi ruangannya sangat akustiknya sangat dapat. Tapi untuk gedung air kita belum pernah, dan bahkan saya pas melihat itu untuk suara waduh mantul. Tapi Amang udah pernah nyoba di gedung Akhir? Belum, cuman pernah ke situ gitu melihat gitu. Cuman ya kalau menurut saya kan, karena kalau ruangan untuk akustik untuk biola itu kan istilahnya banyak kayu-kayu gitu. Nah kalau di gedung kan ada di depannya itu kan itu bukan tembok, itu sebenarnya Kaca. kayak gabus gitu, bahan gabus itu. Nah, terusnya di bawahnya itu kayu juga gitu. Jadi suaranya ya bagian akustiknya bagus. Nah menarik nih Mang, kalau misalkan berbicara gedung Akhir nih Mang. Amang kan pernah ke sana, walaupun saya juga pernah ke sana tapi di luar. Kenapa sih belum? Tapi dengar banyak orang bilang bahwa gedung Akhir itu tidak layak untuk dipakai untuk acara pertunjukan. Amang melihatnya ke gedung Akhir gimana sih Mang? Apakah bisa dibilang gedung mubazir atau gimana gitu Mang? Ya sebenarnya sangat disayangkan aja. Entah kenapa gitu kan, sebenarnya bukan seni pertunjukan bukan hanya di biola aja, itu kan banyak juga ya, kayak apa ya istilahnya pertunjukan
kayak pertunjukan orang, mungkin kan kayak gitu ya, kayak Teater, teater cocok lah. ya. Toh kenapa orang-orang teater juga nggak mau istilahnya apa ngisi di situ gitu, padahal belum dicoba dulu ya, kita kan nggak tahu ada apanya gitu ya, mungkin saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi pasti denger banyak lah. Banyak musisi, banyak orang-orang seni bilang bahwa memang gedung Maher itu nggak layak untuk dipakai acara musik. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke lah, gua pribadi sih cuma melihatnya gedung kesenian itu oke, untuk saat ini boleh lah dibilang gedung mubazir. Tapi kedepannya yang saya dengar katanya ada gedung A, gedung B, gedung C yang memang mau dibangun di wilayah Ciberem. Cuma harapan gua sih harusnya yang akan datang jangan sampai terjadi lagi seperti gedung Maher. Karena kan kalau saya dengar dengan budget anggaran yang luar biasa, masalah tidak Sukabumi yang menjadi acuan para musisi di Bogor sama di Bandung terutama akan melahirkan gedung-gedung yang tidak layak lah. Yang gua tahu nih, Amang kan selalu ngisi atau melakukan pertemuan di sana lah gitu kan. Kalau di sana itu ya yang berkaitan dengan dinas gitu atau Pemkot atau Pemkab gitu. Gimana sih Mang? Maksudnya apakah memang Amang itu punya link sendiri, tanda kutip, dalam artian punya pekerjaan atau proyek atau apa gitu? Makanya semua tahu maksudnya gitu. Jadi sebenarnya gini, Pres. Kalau saya itu ya kalau dibilang dekat ya enggak, tapi selalu ada undangan, entah kenapa, dan yang mengundangnya itu nggak semua merata. Pertama itu, Pres, ya mungkin kan. Jadi gini loh, jangan seakan-akan kita punya prestasi jadi hanya itu aja diundang, ya bukan. Mungkin bukan dari saya atau dari yang lain juga, tetapi cobalah, karena di Sukabumi itu banyak bibit-bibit yang memang sangat berpotensi. Seharusnya ada kata dalam bahasa itu, jangan ketika ini lagi naik, wah udah weh, nah jangan sebelum. Saya tidak mengharapkan sebenarnya ya, dan saya juga istilahnya merasa aneh juga gitu kan ya. Kok kenapa gitu ya, seharusnya kalau mau emang membuat mungkin sebuah program dari pemerintahan juga ya, seharusnya kita harus adil, bisa adil ya. Jadi jangan ditelusuri ketika hanya apa ya istilahnya orang satu ini misalkan sangat berpotensi, jadi istilahnya ya seharusnya kita yang harus belusukan gitu. Itu banyak loh kan gitu sebenarnya gitu. Siapa yang harus belusukan? Ya mungkin dari orang-orang yang sedang mengerjakan program itu seharusnya ya, entah ada program apa kan, mungkin di Pemda kan banyak mungkinnya gitu kan. Sekarang apalagi ada apa ya, ada SCH gitu kan, SCH Sukabumi Kreatif itu kan, yang SCH banyak sekali kan istilahnya, dari apalagi pelaku seni yang khususnya di bidang musik itu wah sangat luar biasa. Sukabumi itu banyak lah, banyak, ketambah bagus-bagus lagi gitu kan prestasinya gitu kan. Ya, seharusnya kenapa sih ya, mungkin anak musik kan harus tahu juga apa ya istilahnya, mengsatukan berbagai genre itu tidaklah mudah. Betul. Pasti berbeda karakternya, tapi gimana caranya, solusinya yang ada itu. Bukan istilahnya soal ngariungna atau nana, tapi solusinya gitu, cara buat bersilaturahmi. Tadi Mang bahwa Amang bilang bahwa apa ada SCH itu dalam tanda kutip tidak merangkul semua para pelaku seni atau musisi di Sukabumi. Yang Amang lihat ada hal apa sih kenapa tidak dirangkul semua gitu? Apakah memang hanya kedekatan saja yang dirangkul, yang tidak dekat enggak, atau misalkan bisa jadi dilihat dari segi politik, oh ini mah pendukung si A ya dirangkul dan tidak mendukung nggak dirangkul. Mungkin ya dari pengurusnya ya, saya nggak tahu masalah kalau misalkan pengurusnya apakah emang udah ada sebuah apa ya, sebuah rangkulan ke yang lain atau enggak gitu kan ya. Kalau misalkan disebut, kalau misalkan masalah pendukung atau bukan, saya kurang tahu ya kalau gitu ya. Cuman ya saya lihat dari situ ya kayaknya
merangkulnya itu emang enggak apa ya, enggak istilahnya enggak ngasih tahu, apakah emang enggak dikasih tahu, itu enggak tahu, itu masalah urusan orang dalam ya. Ya kalau saya lihat sih, saya pribadi juga ya yang ada di situ waktu itu ada grup itu ya seperti apa aja kan bisa punya karya, kenapa nggak ada? Misalnya nggak ada di situ loh, gitu kan? Intinya sih dirangkul atau tidak dirangkul, prinsip gua pribadi di komunitas slacker nggak jadi masalah karena memang semua komunitas harus menanamkan sifat kemandirian. Ya, Jadi tidak menggantungkan hal yang memang bersifat pragmatis. Ini mah udah tinggalin masalah lembaga itu karena memang ya bisa dibilang manfaat atau tidak manfaat lah. Kalau bagi gua pribadi sih di slacker, jadi aku syukur nggak jadi masalah. Tapi ini mah ada yang mengganjal terkait posisi Amang, komunitas Amang dengan kedekatan dengan pemerintahan. Maaf memang maksudnya bukan gua aja sih yang melihat bahwa komunitas Amang itu sebagai komunitas plat merah katanya mah, plat merah. oh, saya sih nggak merasa, tahunya saya dikasih job aja gitu. Tapi ya mungkin emang orang-orang beda pandangannya gitu. Ya bahkan yang saya juga, kata saya juga kemarin itu yang saya diherankan itu, kok kenapa hanya satu istilahnya, ya mungkin yang saya emang dari tahun ke tahun ya mungkin emang apa ya istilahnya suguhannya emang apakah berpikirnya apakah orkestra itu emang cocok di tempatnya seperti ini atau kayak gimana, padahal kan ya banyak juga nggak harus itu juga kan. Ya sebenarnya kalau saya pribadi waktu itu tahun 2000 berapa itu waktu itu dari tahun 2014 emang saya merasakan waktu itu setiap ada kegiatan keharusan tahun saya emang suka ngisi ya, bahkan itu juga istilahnya dari orang-orang dinas terkait diminta masih membantu saya. Emang sih jadi berat juga gitu. Tapi kan saya berpikirnya emang nggak cuma ditahan ada, saya mah ada cuman hanya bisa meluangkan karya mungkin itu. Nah dari situ nggak tahu kalau misalkan orang lain emang ada beberapa nggak hanya Amang aja sih yang ngomong seperti itu ya, orang-orang lain ini Amang risih nggak sih? sebenarnya risih juga gitu ya, mungkin udah gimana deh orang ini posisinya bingung gitu kan. Padahal job Amang kan nggak di pemerintahan terus kan? Iya. Kan di wedding juga katanya. Di wedding juga. Ya, saya berjalan di wedding juga, kadang di kafe juga. Ngelacur. Waduh. Itu mah bahasa. Iya. Itu tuh Saiful B. Jadi sebenarnya ya benar kata Pak Pres, istilahnya menurut saya nggak hanya di pemerintahan juga, tapi banyak sampingan-sampingannya juga, ya mungkin dari kafe juga. Ya, Terakhir memang ada bahasa bahwa Amang itu anak bapak. Nah maksudnya muncul anak bapak itu dari mana sih sebenarnya? Jangan bilang dari gua Amang, karena yang pertama muncul bahasa seperti itu bukan dari saya. dari rekan saya itu, padahal rekan saya yang sebenarnya anak bapak itu. Jadi maksud saya itu waktu Mau diu. Pak, dia anak bapak ya dipanggil ke Amang lah, dipanggil dia. ketika ada sebuah pergerakan, saya ngelihat rekan saya itu kedekatannya ini, wah kayaknya anak bapak ini. Oh, jadi Amang sendiri yang bilang Iya. kalau anak bapak anak bapak itu Mang Udil. jadi menular, jadi wah ternyata ini juga anak bapak, bahkan Amang sendiri anak bapak. Karena Mang Udil memang pencerita tuh. Cara Mang yang anak bapak mah bukan lain orang, karena Mang Dendi. Waduh. Ya sulit sih. Kalau berbicara anak bapak itu termasuk gua pribadi memang muncullah anak bapak kata saya. Anak bapak itu anak dari beliau lah. Padahal kita mah anak bapak dari masing-masing ya Mang ya. Masih maksud saya ke situ gitu. Cuman uniknya lingkungan komunitas di Sukawumi itu tadi. Jadi tidak terpaku di stigma masing-masing, tapi saling ada bercandanya, walaupun bercandanya kadang-kadang kelewat mata, tapi kita harus bisa menyaring atau menanamkan rasa kedewasaan supaya tidak ketika kita bercanda
tidak ada salah satu yang sakit tersinggung atau sakit hati lah. Ya, berarti Amang tetap apa konsisten. Ya. Jadi gini kan, Pak Pres. Jadi saya konsisten itu saya emang karena kemampuan saya usianya ya nggak begitu hebat, begitu jago. Yang penting saya bisa menjalankan program-program saya untuk nama baik kita semua dan terutama menjadi kota juga kan, kota ataupun kabupaten kan. Saya mempertahankan itu. Jadi saya akan konsisten gitu ketika kalau misalkan emang ada penerusnya buat saya sama menjalankan ideologi pemikirannya, sok silakan. Justru saya senang. Bahkan ada yang jadi ada regenerasi. Jangan ketika nggak ada saya, udah Pak. Oh, nggak ada Amang itu meninggal atau mana? Ya gitu lah istilahnya. Tapi ulah akap. Nah, jadi jangan sampai padam gitu kan. Jadi ketika saya yang merasakan, saya juga yang merasakan menjalani ini udah kuat loh, Mak. Kuat itu dalam arti nggak pernah ada kata bubar. Bahkan regenerasi tiap tahun datang gitu kan. Terus nggak berpecah belah gitu. Dan karena apa ya? Karena saya memberikan kepercayaan ke orang lain itu bukan untuk berbisnis di komunitas, tapi saya untuk memberikan, yuk kita barengan cari ilmu di sini gitu. Nah, ya jadi saya belum bisa pensiun ketika ada yang menggantikan saya gitu. Jadi kalau pemain-pemain udah banyak, cuman dari segala programnya belum ada yang bisa menangani gitu. Karena kan saya harus ada perkembangan itu program saya, apalagi di saat pandemi ini saya berpikir waduh berulang-ulang gimana nih supaya anak tetap semangat gitu. Karena dengan keadaan pandemi gini kita banyak hambatannya, konser nggak jadi, terus konser bulanan, tahunan atau ya istilahnya yang lain-lain program lah batal semua. Tapi gimana nih caranya anak tetap bisa semangat gitu kan, karena anak juga di rumah pasti jenuh dengan keadaan belajar daring nggak tahu gimana, itu sangat panas itu. Saya juga sebagai guru gitu kan. Guru apa teh? Guru. Jadi mengajarkan anak lewat dari gitu. Jadi lewat dari gitu. Saya juga bukan malah enak, jadi agak ribet dari sinyal, dari fasilitas gitu kan. Tapi Abang tetap bertetap muka kan untuk kalau ngajar? Kalau ngajar kita bertatap muka tapi tidak berkerumunan. Jadi seorang-seorang. Ya bahkan sekarang aturannya lebih banyak ketika belajar, jarak 1 meter kayak gini lah, terus kadang pakai penghalang kayak gitu, kaca, pakai masker, terus hand sanitizer, cek suhu juga, kita diterapkan juga protokolnya ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan bisa ya, apalagi untuk komunitas seni itu sangat terbengkalai. Betul. Wah, sangat terdampak sekali. Pertanyaan terakhir Mas sebelum kita tutup ini. Setelah pandemi ini selesai, apa yang pertama akan Amang pertunjukkan? Setelah pandemi selesai, saya akan menggelar konser 3. Konser 3 itu ada beberapa konser yang emang program saya dari dulu banyak ke cancel, kayak orkestra ya, terus menaikin band tahun 2000-an, band indie Sukabumi, tapi dengan suguhan ya yang berbeda. Saya pengen istilah eksklusif gitu. Sebenarnya banyak sekali gitu. Jadi itu mudah-mudahan harapan saya ke depannya, mudah-mudahan istilahnya kondusif lah, main lagi normal lah ya gitu. Ajak dong murid Amang, orang tua murid Amang untuk like, subscribe dan tonton video ini. Oke, untuk semuanya dan sekitarnya, terutama untuk nanti menurut saya, jangan lupa ini ada pembahasan yang sangat menarik di Bualan The Press. Nah, ya mungkin di sini ada beberapa yang emang materi yang perlu istilahnya diluruskan ya Bang. Luruskan. Disimak aja di sini lah, karena The Press ini orangnya luar biasa, ini bisa. Pokoknya jangan lupa subscribe dan like
komen di channel YouTube Bualan The Press. The Press. Oke, sukses terus, pokoknya jaga kompakannya, jaga imunnya, sehat buat semuanya. Amin. Terima kasih buat semuanya. Kembali lagi di channel Bualan The Press. Bualan, suka-suka